Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Sujadi atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Gusti Raden Mas Sujadi adalah Raja ke-8 di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah pada tahun 1921 Masehi hingga tahun 1939 Masehi. Beliau dinobatkan naik tahta di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat menggantikan ayahandanya pada tanggal 8 Februari 1921 Masehi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 8 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Raden Mas Sujadi adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang lahir pada tanggal 3 Maret 1880 Masehi, dan setelah dewasa Gusti Raden Mas Sujadi bergelarkan menjadi Gusti Pangeran Haryo Puruboyo. Perjalanan Gusti Raden Mas Sujadi atau GPH Puruboyo untuk diangkat sebagai penerus tahta di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat sesungguhnya melalui proses jalan yang sangat panjang. Pada awalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah mengangkat putra sulung dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yakni Gusti Raden Mas Akadiat, sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono pertama. Akan tetapi tidak lama setelah dinobatkan sebagai putra mahkota, Gusti Raden Mas Akadiat mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengangkat putra dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yakni Gusti Raden Mas Pratista, sebagai putra mahkota menggantikan kakaknya Gusti Raden Mas Akadiat dengan gelar Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono yang kedua. Putra mahkota yang kedua ini pun dengan alasan kesehatan kemudian diberhentikan dan dicabut gelarnya sebagai putra mahkota serta diberikan gelar menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Jumina. Posisi putra mahkota untuk yang ketiga kalinya kemudian diberikan kepada putra Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang bernama Gusti Raden Mas Putro dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono ketiga. Namun lagi-lagi nasib baik tidak berpihak kepada Gusti Raden Mas Putro, karena pada tanggal 21 Februari 1913 Masehi beliau meninggal dunia akibat sakit keras setelah kembali dari perjalanannya ke Kulon Progo.
Pada akhirnya pilihan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk mengangkat putra mahkota Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pewaris pengganti tahtanya pun jatuh kepada putra keempat Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yakni Gusti Raden Masujadi atau GPH Puruboyo dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono keempat. Pada tahun 1920 Masehi, Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo sedang menempuh studi di Belanda saat sang ayah yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengungkapkan akan niatannya untuk lengser ke Prabon. Mendengar hal tersebut, Residen John Huir yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta pun mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum agar upaya pergantian tahta bisa dipercepat. Dikarenakan posisi Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo masih berada di Belanda, maka Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum yang menyetujui gagasan tersebut kemudian memerintahkan John Huir untuk mendesak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 agar segera memanggil purang Gusti Raden Masujadi dengan melalui telegram. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun menyetujui usulan tersebut dan mengirim telegram kepada Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo pada awal bulan November 1920 Masehi. Di dalam telegram tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyampaikan agar Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo jangan terlalu lama di Eropa karena para putra dan putri, kerabat dan abdi dalem sudah menanti-nanti kepulangan beliau. Setelah Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo setuju untuk pulang ke Ngayogyakarta Hadiningrat dan sekaligus dijadikan pengganti ayahandanya, lalu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun memutuskan untuk lengser ke Prabon atau turun tahta serta beristirahat di pesanggrahan Ambarukmo. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1921 Masehi, Gusti Raden Masujadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Kekayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta yang cukup besar kala itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk mendorong dunia pendidikan di Kasultanan Yogyakarta. Seperti ayahandanya, beliau juga mengharuskan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan formal setinggi mungkin, bahkan bila perlu harus hingga sampai ke negeri Belanda. Sekolah-sekolah, organisasi, dan munculnya para aktivis banyak berkembang di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, termasuk berdirinya Sekolah Taman Siswa Nasional pada tanggal 3 Juli 1922 Masehi, lalu berdirinya Organisasi Politik Katolik Jawi pada tahun 1923 Masehi, dan Kongres Perempuan pada tahun 1929 Masehi. Perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 terhadap dunia kesehatan pun juga sangat besar dengan mendukung adanya pengadaan ambulan untuk Rumah Sakit Onderndebogen yang saat ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Panti Rapih.
Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 juga banyak mengadakan perombakan atau rehabilitasi bangunan-bangunan keraton Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari bangsal pagelaran, Tratak Siti Hinggil, Gerbang Dana Pratopo, hingga sampai Masjid Gede Kasultanan Yogyakarta. Di dalam lingkungan keluarganya sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun juga banyak melakukan terobosan yang hal tersebut sudah terjadi semenjak beliau sebelum menjadi sultan. Salah satunya adalah dengan menitipkan putra-putrinya di luar lingkungan keraton Kasultanan Yogyakarta, seperti putranya yakni Bendoro Raden Mas Doro Jatun yang dari usia 4 tahun sudah dititipkan ke keluarga Belanda dan tidak ada inang atau pengasuh yang menjaganya. Pangeran kecil yang kelak menjadi putra mahkota tersebut dituntut untuk hidup mandiri dan merasakan hidup sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tersebut adalah cerminan dari sikap beliau yang berpedoman pada ungkapan wong sing kalingan suka ilang prayitane, yang berarti orang yang sudah merasakan nikmat akan hilang kewaspadaannya. Kemudian pada tahun 1939 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun memanggil putranya yakni Bendoro Raden Mas Doro Jatun yang kala waktu itu sedang studi di negeri Belanda untuk pulang ke Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menjemput dan bertemu Bendoro Raden Mas Doro Jatun di Batavia, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun menyerahkan pusaka keraton Kiai Joko Piturun kepada putranya Bendoro Raden Mas Doro Jatun. Dengan demikian menunjukkan bahwa Bendoro Raden Mas Doro Jatun telah ditunjuk untuk menjadi penerus tahta Kasultanan Yogyakarta sepeninggal dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sepulang dari Batavia menjemput putra mahkota Bendoro Raden Mas Doro Jatun, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dalam perjalanannya pulang ke Kasultanan Yogyakarta mengalami sakit, dan kemudian setelah sampai di Yogyakarta, beliau dibawa ke rumah sakit Onderndebogen atau yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Panti Rapih. Tak berselang lama, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun meninggal dunia tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1939 Masehi, dan kemudian beliau dimakamkan di Astana Saptorenggo, Padjimatan Imogiri, Yogyakarta. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Sujadi atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.